Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Wak, 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 bau, wuk, 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 wak, wuk, 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 wuk. Ini anjing pastoran, ya, saudara-saudari yang terkasih. Kalau ada orang asing masuk ke pastoran kami atau gereja kami, pasti disambut dengan gonggongan anjing ini. Ada 3 anjing yang namanya Oreo, Pepe, dan Jason. Dan kemudian mulai Sabtu kemarin, Oreo sudah tidak ada lagi karena hilang, tidak tahu kenapa. Sudah 3 hari ini. Biasanya 2 anjing ini teriak-teriak semangat, tapi sekarang sudah mulai tidak terdengar gonggongannya karena temannya tidak ada lagi. Mereka merasa kehilangan mungkin kebiasaan baru bersama hanya 1 teman karena hanya ada 2 anjing. Ini membuat mereka gonggongannya tidak baik, harus menyesuaikan diri lagi. Ada hal yang baru, tentu saja harus menyesuaikan. Warga pastoran Romo-Romo juga harus mulai menyesuaikan. Karena apa? Biasanya aman dengan gonggongan-gonggongan anjing. Kalau ada apa-apa jam 1, jam 2 pagi, 3, 4 pagi, malas keluar karena anjing sudah menggonggong. Orang sudah ketahuan bahwa itu orang asing masuk. Kalau yang maksudnya jahat, pasti dia akan hati-hati. Tetapi sayang, 3 hari ini, 1 anjing sudah tidak ada. 2 anjing kebingungan, mulai tidak semangat menggonggong. Maka saya sebagai pemilik dan juga orang yang tinggal di pastoran ini merasa juga harus menyesuaikan. Kadang harus mengecek keluar kalau ada sedikit suara saja, karena anjingnya sudah tidak peka lagi. Mungkin butuh waktu beberapa minggu untuk menyesuaikan kehilangan teman mereka, 2 anjing itu. Saudara-saudari yang terkasih, semua butuh penyesuaian. Kalau kita menyesuaikan diri dengan syukur dan damai, kita hanya perlu menunggu, melihat suasana, wait and see, dan kemudian adjustment, membuat membuat keputusan. Tetapi kemudian kalau orangnya tidak lebih emosional dibuatnya, maka dia akan komplain, dia akan selalu bertanya-tanya, selalu protes. Begitu kurang lebih. Saudara-saudari yang terkasih, Injil hari ini sangat menarik. Ketika Yohanes bertemu dengan Yesus, kemudian mereka melihat, orang-orang itu melihat, membandingkan antara Yesus dan pengikutnya, Yohanes Pembaptis dan pengikutnya, orang-orang Farisi dan pengikutnya. Maka mereka bertanya kepada Yesus, kenapa murid-murid orang Farisi dan murid-murid Yohanes Pembaptis berpuasa, tetapi kamu, murid-muridmu, tidak berpuasa? Suatu hal yang baru. Kalau orang menerimanya dengan tenang, dia tidak akan protes. Tetapi ini bertanyanya dengan nada protes. Kamu tidak berpuasa, mereka berpuasa. Kamu lebih rendah, mereka lebih tinggi. Sudah menghakimi pertanyaannya. Lalu Yesus menjawab dengan tenang. Bisakah sahabat mempelai pria, mempelai laki-laki itu berpuasa ketika mempelai itu bersama dengan mereka? Mempelai artinya pesta, perkawinan. Tentu saja tidak ada yang berpuasa, semua harus makan minum. Tetapi akan tiba saatnya mereka berpuasa, yaitu ketika mempelai laki-laki itu diambil dari tengah-tengah mereka, dari mereka. Pada saat itulah mereka akan berpuasa. Tidak ada kain yang baru itu dipakai untuk menambal pakaian yang lama dan kemudian ditempelkan dalam pakaian yang sobek itu. Karena nanti yang baru penambalnya ini justru akan mengoyakkan yang lama. Tidak ada juga kantong minum anggur, kantong anggur yang baru ditempatkan dalam
kantong yang lama. Ini bukan kantong tetapi tanah liat. Tetapi kantong anggur yang baru harus ditempatkan dalam kantong yang baru juga. Sebab kalau tidak, nanti anggur yang baru dan kantongnya akan terbuang karena kantong yang lama akan koyak oleh anggur yang baru. Itu tentu saja suatu perlambang. Yesus memberikan pesan pada orang pengikut-pengikutnya dan juga orang banyak bahwa dulu kamu ada hukum gigi ganti gigi, mata ganti mata. Tetapi Yesus membawa hukum baru, yaitu jika kamu ditampar pipi kirimu, maka berikan juga pipi kananmu. Atau sebaliknya, ditampar pipi kananmu, berikan juga pipi kirimu. Kasih. Yesus memberikan kesempatan kepada orang-orang yang berdosa untuk bertobat. Bukan orang-orang yang berdosa ini dipandang sebagai orang yang akan mati. Maka orang-orang Yahudi dulu berpendapat bahwa orang miskin itu pasti pendosa karena tidak diberkati Tuhan. Orang yang sakit kusta atau sakit-sakitan dalam hidupnya, entah stroke atau apa, pasti pendosa karena tidak diberkati Tuhan. Tetapi ajaran Yesus yang baru adalah justru kita harus berpihak kepada orang miskin, berpihak kepada orang-orang tersingkir, karena merekalah yang merasakan kebutuhan untuk diterima, untuk disembuhkan, untuk disapa. Dan Yesus sering makan bersama dengan pemungut cukai, orang-orang berdosa, orang-orang yang dianggap sampah masyarakat, orang-orang yang miskin, karena mereka ini justru yang percaya kepada Yesus. Seorang tabib itu dibutuhkan oleh orang sakit. Dia tidak akan dibutuhkan oleh orang yang tidak merasa sakit. Itu Yesus juga mengatakan seperti itu. Maka hukum baru yang dibawa oleh Yesus ini menjadi hukum bagi kita semua yang berbeban berat. Karena ketika kita merasakan bahwa kita tidak bisa, tidak diterima, bahwa kita merasa diri sebagai orang yang disingkirkan, tetapi kemudian Tuhan yang menyapa supaya kita bangkit lagi. Itu hukum yang utama. Berbuat baik bukan karena ingin menunjukkan saya mampu, saya diberkati Tuhan karena itu saya kaya, saya diberkati Tuhan karena itu saya bisa berbagi. Seperti doa orang Farisi, aku bersyukur kepadamu Tuhan, karena aku tidak seperti orang pemungut cukai. Saya memberikan persembahan, saya berbuat banyak kebajikan. Itu tidak diterima. Tetapi yang justru diterima di hadapan Tuhan adalah, aku ini hamba Tuhan. Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini. Saudara-saudari yang terkasih, karena kita dicintai Tuhan, disapa oleh Tuhan, dibangkitkan oleh Tuhan, karena kita diberi pengharapan, kasih dan kerahimannya yang membawa kita kepada kedamaian, maka justru kita terdorong untuk berbuat kasih seperti kita menerima kasih Tuhan secara cuma-cuma. Maka kita pun perlu berbagi kepada sesama secara cuma-cuma juga. Gerakan kasih, gerakan yang membuat kita melupakan untung rugi, hukum lama, kantong kulit yang lama, sementara kita memakai anggur yang baru, kain yang baru yang akan kita hidupi, yaitu kain yang penuh kasih, yang memberi harapan pada orang lain, yang justru membangkitkan semangat kita. Saudara-saudari yang terkasih, wow, salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat.